Materi selanjutnya yaitu industri kertas di Indonesia. Kertas merupakan salah satu dari beberapa produk industri yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Dalam kehidupan, fungsi kertas sudah tidak diragukan lagi. Kertas ini diproduksi oleh pabrik dengan bahan baku utamanya adalah kayu. Kayu yang digunakan di Indonesia umumnya jenis aksia. Fungsi utama dari kertas sebagai media tulis pada dunia pendidikan, namun sekarang kertas sudah banyak juga digunakan sebagai media penyalur kreativitas seni. Materi selanjutnya bahan baku. Pertama, selulosa yang merupakan susunan molekul glukosa rantai lurus dan panjang atau komponen penting kertas. Kedua, hemiselulosa adalah susunan glukosa rantai pendek dan bercabang dan sifatnya lebih mudah larut dalam air sehingga proses pulping biasanya hilang manajemen industri kertas. Ketiga, lignin merupakan jaringan polimer fenolik 3 dimensi berfungsi untuk merekatkan serat selulosa agar menjadi kaku. Yang keempat, ekstraktif merupakan hormon tumbuhan, resin, asam lemak yang beracun dan berbahaya untuk perairan. Selanjutnya, diagram proses pembuatan kertas dapat dilihat pada slide yang pertama. Pada gambar pertama, pengolahan kertas dengan skala industri. Wood preparation. Tahap pertama pembuatan pulp ialah potongan kayu dari hutan tanaman industri dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm diangkut dan ditumpuk di tempat penampingan sementara atau disebut low vacuum sekitar 3 bulan. Kemudian log kayu dikirim ke conveyor belt menuju alat pengupas kulit atau debarker, yang mana proses tersebut dinamakan debarking. Selanjutnya, cooking. Chips akan masuk ke dalam digester bersamaan dengan chemicals serta stem. Dalam proses ini, variabel suhu, waktu, rasio, dan konsentrasi chemical harus diperhatikan. Chemical yang digunakan dalam pulping card dikenal dengan nama white liquor yang mengandung NaOH dan Na2S. Selanjutnya, washing. Setelah proses cooking, tentunya pulp yang dihasilkan belum sepenuhnya bersih dan lignin yang terlarut tadi sehingga dilakukan washing menggunakan washer diffuser atau press wash. Setiap industri memiliki tipe washer yang berbeda. Selanjutnya, screening. Setelah washing maka perlu dilakukan screening yang secara selektif memisahkan zat-zat terlarut dari pulp. Selanjutnya, oksigen delignification. Setelah proses washing dan screening, maka dilakukan proses oksigen delignification yang bertujuan untuk membersihkan lignin yang masih tersisa dari pulping, sehingga dapat mengurangi jumlah lignin yang masuk proses selanjutnya. Bleaching. Tujuan dari proses bleaching adalah meningkatkan brightness atau kecerahan pulp, meningkatkan kebersihan pulp, serta mengeluarkan kotoran. Prinsip dari bleaching ini adalah mengeluarkan sisa lignin untuk mendapatkan kecerahan pulp yang tinggi. Selanjutnya, proses pembuatan kertas. Yang pertama itu ada wet end. Yang pertama itu stock preparation, approach flow, forming process. Kedua, dry end, drying, sulfase, calendar, pulp press. Yang ketiga, rewinder. Selanjutnya, proses pembuatan kertas. Stock preparation. Yang pertama, repulper menguraikan lembaran pulp menjadi singly fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Yang kedua, cleaning. Memisahkan kotoran dengan melewatkannya pada alat berbentuk cone dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis dengan gaya sentrifugal. Kotoran yang dipisahkan biasanya adalah kawat, pasir, dan sebagainya. Yang ketiga, refining. Mengkondisikan serat melalui aksi mekanis atau penggilingan untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan, meningkatkan kontak ikatan atau serat. Yang keempat, propothianing dan blending. Pada proses ini, sejumlah akan dilakukan pencampuran dengan stok yang lain dari jenis pulp yang berbeda. Kemudian ditambahkan sejumlah chemical. Selanjutnya, cleaning and secret. Pertama, cleaning sama seperti proses cleaning sebelumnya, yaitu memisahkan stok dari kotoran berdasarkan
berat jenisnya. Yang kedua, screen, memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan ukuran dengan mengalirkan stok pada basket screen yang berputar. Selanjutnya, headbox. Headbox akan menyamarkan dan meratakan bahan secara homogen, kemudian menjaga dan mengendalikan stok agar tetap seragam. Slot dari headbox dikirim ke mesin kertas dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan mesin tanpa adanya gangguan aliran agar diperoleh kertas yang sama. Selain itu juga headbox dapat mengatur gramatur kertas yang akan diproduksi. Selanjutnya, forming. Forming merupakan tempat pembentukan lembaran kertas di mana stok yang dikirim dari headbox akan disemprotkan di atas wire sehingga terbentuk lembaran kertas yang merata. Selain itu juga wire berfungsi sebagai media drainase air sehingga kadar air yang melewati proses ini akan tersisa sekitar 60%. Selanjutnya, press part. Lembaran yang telah berbentuk pada forming section dengan kadar air sekitar 60% akan melewati press part. Bagian ini akan membuat lembaran kertas menyisakan kadar air sekitar 35-40% saja. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran itu sampai bagian ini tahap wet and berakhir. Selanjutnya, drying. Karena properties kertas yang diinginkan memiliki kadar air yang kecil di bawah 10%, maka dilakukanlah proses pengeringan di dryer. Pada proses ini lembaran kertas akan dilawatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Selanjutnya, kalender. Berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan smoothness dan kaliper atau ketebalan sesuai dengan standar. Selanjutnya, poprel, menggulung kertas hingga didapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Setiap jumbo roll yang dihasilkan maka akan dicek kualitasnya sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Selanjutnya, rewindar, proses penggolongan ulang kertas dari gulungan kertas besar jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu. Selanjutnya, finishing. Pada proses ini, gulungan dari rewindar akan dipotong dan convert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan, serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Selanjutnya, pengolahan limbah. Yang pertama, pengolahan limbah cair. Limbah yang dihasilkan pada proses pembuatan pulp atau kertas yang berupa cairan akan diolah dalam 3 sistem unit operasinya, yaitu fisik. Pada unit operasi ini, proses yang dilakukan dalam pengolahan limbah hasil pembuatan kertas yaitu dengan screening atau penyaringan. Kedua, kimia. Pengolahan air limbah secara kimia itu dilakukan dengan menghilangkan partikel-partikel yang sukar mengendap, senyawa fosfor, logam-logam berat, dan zat organik beracun. Selanjutnya, biologi. Dalam proses pengolahan limbah secara biologi ini, cara yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan dan menghilangkan atau menguraikan padatan organik yang terlarut dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang sesuai. Kedua, pengolahan limbah padatan. Industri pulp atau kertas biasanya menghasilkan limbah padatan berupa batu kapur dan mengandung soda. Limbah ini harus diolah dengan sebaik mungkin dan dibuang di tempat yang aman dan nyaman karena bahan ini sangat beracun yang akan menyebabkan permasalahan jika dibuang di sembarangan tempat. Ketiga, pengolahan limbah emisi udara. Dalam proses penanganan limbah dalam bentuk gas ini, biasanya pabrik produksi pulp atau kertas ini menggunakan alat-alat berupa blow gas pada unit pulping dan electrostatic dust precipitator pada recovery boiler dan wet scrubber di recausticing unit.